Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Om Mister Update. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengambil atau cara menghitung usia seseorang, teman-teman. Kita akan menghitung berapa usia seseorang sedetail-detailnya. Kita akan menghitung berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari, teman-teman. Jadi sebelumnya teman-teman harus tahu rumus-rumus apa saja yang ada atau yang mengenai tentang tanggal ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat yang warna kuning ini adalah rumus-rumus untuk menghitung tanggal atau yang berkenaan dengan tanggal. Dan di sini yang warna biru ini adalah contoh data saya. Di sini ada 10 siswa. Kemudian ada tanggal lahir dan ada tanggal ikut ujian. Jadi ceritanya di sini siswa ini akan mengikuti ujian pada tanggal ini. Di sini ada saya buat dua versi, nomor 1 sampai nomor 5 tanggal 25 bulan 7 dan nomor 6 sampai 10 tanggal 28 bulan 7 ya, teman-teman. Kemudian untuk tanggal lahir ya, tanggal lahir masing-masing. Ini rumus D. Rumus D ini untuk apa, teman-teman? Ini untuk mengambil tanggalnya saja ya, teman-teman. Di sini kita akan mengambil tanggal lahir seseorang. Kita akan mengambil tanggal lahir ini ya, teman-teman. Khusus tanggalnya sama dengan day, kemudian buka kurung, masukkan serial number. Serial number adalah tanggal ini ya, teman-teman. Kurung, enter, maka akan menghasilkan 26. Kita copy paste ke bawah atau kita drag saja, maka nomor 1 26. Jadi 26 ini adalah tanggalnya, teman-teman. Ingat, yang diambil ini tanggalnya saja. Kemudian ada 25. Oke, tanggal 25, 24, tanggal 2. Nah, di tanggal 2 di sini kan format tanggal 02, sedangkan di sini 2 yang diambil ya, 1 digit. Begitu juga yang 7 dan seterusnya, teman-teman. Kemudian di sini ada rumus MON. Rumus MON ini untuk mengambil bulan ya. Di sini kita akan mengambil bulan lahir daripada 10 siswa ini. Jadi sama dengan MON, kemudian buka kurung, klik di serial number yaitu tanggal ini, kemudian tutup kurung, enter, maka menghasilkan 7. Kita copy paste ke bawah. Oke, 7 7 7 12. Jadi di sini kita lihat lagi. Untuk data pertama bulan 7 sudah benar, data kedua bulan 7, data ketiga bulan 7, data keempat bulan 12, teman-teman. Jadi sudah benar. Sini MON dan day sama-sama menghasilkan, jika dia satu ada yang bulan 7 menghasilkan 7 saja, bukan menghasilkan 07, teman-teman. Kemudian di sini yang ketiga ada rumus year. Rumus year ini dia akan mengambil tahunnya, teman-teman. Jadi rumusnya sama dengan year, buka kurung, klik di serial number atau tanggal yang kita ingin ambil tahunnya, tutup kurung, enter, maka menghasilkan 2010. Kita klik copy paste. Oke, kita drag ke bawah, maka seperti ini ya, 2010 sudah benar, teman-teman. Kemudian ada 2011, 2011 dan seterusnya. Oke, ketiga-tiga ini day, month, year ini adalah mengambil kalau di tanggalnya, month bulannya, dan year tahunnya. Selanjutnya di sini ada rumus today. Rumus today ini adalah untuk mengambil tanggal pada saat ini ya, teman-teman. Jadi di sini saya contohkan sama dengan today, buka kurung, tutup kurung. Untuk rumus today kita tidak butuh serial number ya, teman-teman, di dalam ini. Jadi formatnya cukup today, buka kurung, tutup kurung, karena kita akan mengambil tanggal hari ini atau tanggal di sistem kita atau tanggal di komputer ya, teman-teman. Kemudian kita enter, maka menghasilkan tanggal 1 bulan 7 2022. Kita copy paste. Jadi tanggal today ini sama semua ya, teman-teman. Ini artinya video ini saya buat pada tanggal 1 bulan 7 tahun 2022 ya, teman-teman. Jadi tanggal ini adalah tanggal pada saat buat video ini. Kemudian ada satu lagi yang namanya rumus now. Rumus now ini sama dengan today, hanya saja menghasilkan lebih ya. Dia akan menghasilkan jam dan menit. Jadi sama dengan now, buka kurung, tutup kurung. Dia sama, tidak membutuhkan serial number. Jadi langsung enter, maka menghasilkan tanggal 1 bulan 7 2022,
jam 00.07. Kita copy paste. Nah teman-teman, untuk today dan now ini diambilnya data sistem, dan data sistem ini akan berubah, jadi dia akan update ya teman-teman. Dia tidak baku seperti ini. Jadi misalkan teman-teman sudah selesai mengerjakan pekerjaan ini, kemudian besoknya teman-teman buka lagi file yang ada rumus ini ya teman-teman. Jadi misalkan hari ini tanggal 1, besok teman-teman buka tanggal atau 2 hari setelahnya, maka dia akan mengikuti tanggal sistem. Dia akan update secara otomatis, ini akan berubah tanggal 3. Begitu juga seterusnya. Kapan teman-teman buka, dia akan update. Dia akan menyesuaikan dengan tanggal sistem pada saat pengerjaan ya teman-teman. Jadi teman-teman lihat di sini yang now ini kan 0007, artinya masih jam 12 malam lewat 7 menit. Di sini begitu saya klik, misalkan ini ada, saya ketikkan apa gitu, kemudian saya enter ya. Teman-teman perhatikan yang 7 ini, begitu saya enter akan berubah ke 8. Artinya saat ini jam 00.08. Jadi kedua rumus ini akan update kapan saja ada pergerakan ya teman-teman. Nah, di sini saya hapus balik. Kemudian untuk days ini dia akan menghitung selisih ya teman-teman. Bisa dikatakan dia akan menghitung umur seseorang, tapi dalam bentuk hari ya teman-teman. Di sini dia membutuhkan 2 tanggal ya teman-teman. Jadi sama dengan day, kemudian buka kurung, kemudian di sini dimintai tanggal end date. End date ini di sini kita akan menghitung contohnya di sini kita akan menghitung berapa hari lagi siswa ini akan mengikuti ujian. Jadi end date-nya tanggal ujian, kemudian titik koma dan start date. Start date ini adalah tanggal pada saat ini ya teman-teman. Kita akan menghitung mulai dari hari ini sampai tanggal ini, berapa hari lagi mereka akan mengikuti ujian. Klik di today ini. Oke, kemudian tutup kurung, enter. Maka menghasilkan 24. Klik copy paste atau drag saja ke bawah. Jadi di sini menghasilkan 24, 24, 24 dan 27. Nah, jadi mulai dari hari ini sampai nantinya tanggal 25 bulan 7 ini ada waktu 24 hari lagi dan 27 hari lagi bagi siswa-siswa ini untuk mengikuti ujian. Kemudian di sini ada year fridge. Year fridge ini adalah menghitung tahun. Di sama dengan year fridge, kemudian buka kurung. Nah, di sini dimintai start date. Start date. Nah, kalau yang days tadi dia mintai end date dulu ya. Kalau di sini start dulu. Jadi startnya tanggal lahir ya. Jangan terbalik teman-teman, karena akan menghasilkan minus. Kemudian titik koma, end date. End date-nya kita ambil tanggal ikut ujian. Jadi tutup kurung. Ini artinya kita akan menghitung usia si siswa ini pada saat mengikuti ujian nanti ya. Enter, maka akan menghasilkan 11,92. Kita drag ke bawah. Nah, di sini ada yang menghasilkan 12. Kita cek dulu 12 ini. Jadi dia tanggal lahirnya tanggal 25 bulan 7 tahun 2010. Tanggal ikut ujiannya tanggal 25 bulan 7. Sama ya teman-teman. Yang bedanya 2 tahunnya saja. Di sini 2010, di sini 2022. Makanya dia menghasilkan bulat ya, tidak ada koma-koma karena dia tanggal dan tahunnya sama ya teman-teman. Oke. Jadi di sini seandainya teman-teman ingin angka bulat 11 saja dan 12 dan 12 dan 10, koma ini akan kita hilangkan. Jadi teman-teman bisa masukkan rumus random. Random, atau teman-teman bisa masukkan rumus integer. Jadi dia hanya akan bilangan bulat. int. Kemudian jadi teman-teman ketiknya setelah koma ya, setelah sama dengan int, buka kurung, kemudian di akhir rumus yang tadi tutup kurung. Jadi bentuknya seperti ini, sama dengan int, kemudian buka kurung dan masukkan rumus year yang tadi ya, enter.
maka dia menghasilkan 11. Kita sekali lagi, setelah sama dengan int buka kurung, kemudian di akhirnya tutup kurung. Oke, jadi kita copy paste, maka hasilnya bilangan bulat. Kemudian di sini ada date. Date ini adalah merubah data biasa atau data integer, data number ke format date. Jadi ke format tanggal ya. Maksudnya sama dengan date, kemudian buka kurung, masukkan tahun. Di sini saya contohkan misalkan tahunnya yang ini. Di sini tahun ini tidak mesti format tanggal ya teman-teman. Jadi dia format biasa, yang penting angka, maka dia akan digabungkan dan akan dirubah menjadi tanggal nantinya. Setelah kita masukkan tahunnya ini, kemudian titik koma dan masukkan month-nya bulan yang ini, kemudian titik koma masukkan day-nya yang ini, kemudian tutup kurung. Jadi di sini yang pertama ini adalah tahunnya, yang ini bulan, dan yang ini hari. Enter, maka menghasilkan tanggal 26 bulan 7 2010. Copy paste atau drag ke bawah. Oke. Teks ini untuk apa teman-teman? Teks ini kita akan mengambil sama seperti day ini, kita akan mengambil tanggalnya saja, bulannya saja, dan tahunnya saja. Nah, bedanya kalau day ini dia mengambil tanggal saja, kalau kita mengambil bulan kita harus gunakan rumus month, kita mengambil tahun menggunakan rumus year ya. Jadi kalau teks ini dia fleksibel ya teman-teman, kita bisa mengambil tanggalnya, dan kita bisa mengambil bulannya. Jadi dia lebih fleksibel. Sini kita contohkan, saya ingin mengambil tanggal di tanggal lahir ini, hari apa ya. Klik di tanggal lahir. Jadi saya ulangi, sama dengan teks, kemudian buka kurung, masukkan value-nya adalah tanggal ini ya, tanggal lahir, kemudian titik koma, kemudian format teks. Di format teks yang teman-teman inginkan di sini seperti ini ya, tanda petik 2 D 4 kali ya. Nah, kalau D 4 kali seperti ini, maka ini akan menghasilkan hari ya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan. Jadi pada tanggal 26 bulan 7 2010 ini adalah hari Senin ya teman-teman. Jadi kita copy paste atau kita drag bawah. Nah, yang kedua hari Minggu, tanggal 25 hari Minggu. Benar teman-teman, 25 hari Minggu, 26 maka hari Senin, satu hari setelahnya. Di bawahnya ada 24 hari Sabtu, sudah benar ya. 24 Sabtu, 25 Minggu, 26 Senin. Jadi teks ini jika kita penulisannya seperti ini, kita masukkan D4 ini, maka akan menghasilkan hari dengan penulisan full ya. Seandainya D-nya 3, kita hapus 1, kita lihat, maka dia akan menghasilkan nama hari tapi pancung ya teman-teman. Nama harinya hanya 3 huruf. Jadi misalkan kita copy paste ke bawah, Minggu jadi MGG, Sabtu menjadi SAB, Jumat menjadi JUM. Seandainya kita mengambilnya 2, D ini 2, jadi saya hapus lagi, kemudian kita enter, maka menghasilkan 26. Jadi jika format seperti ini, dia akan menghasilkan sama seperti D ya teman-teman. Nah, jadi dia akan menghasilkan 26. Begitu kita copy paste ke bawah. Oke teman-teman, perhatikan yang di sini yang saya blok ini, dia menghasilkan 02 ya teman-teman. Nah, kalau di D tadi dia menghasilkan 2, sedangkan di sini menghasilkan 02 teman-teman. Jadi untuk robahnya di sini ya, kita hapus lagi D-nya. Saya sisakan 1. Enter, tetap 26, tapi begitu saya copy paste, teman-teman perhatikan pada 02 dan 07 akan menghasilkan 27. Jadi bisa dimengerti, jika kita ingin mengambil hari daripada tanggal tersebut, jadi di sini tanggal lahirnya siswa ini lahir pada hari apa, maka masukkan D-nya 4,
atau 3 teman-teman. Jadi dia akan keluar harinya. Kemudian di sini kita bisa mengambil bulan ya teman-teman. Kalau tadi hari dengan format D di sini. Jadi kalau bulan diawali dengan M ya. M. Jadi 4 kali. Ini mewakili M ini adalah mon. Kalau D tadi day, M mon ya. Jadi jika tahun teman-teman ganti dengan Y nantinya. Saya enter, maka menghasilkan Juli ya teman-teman. Saya copy paste. Juli, Desember, Februari, bisa dilihat ini adalah nama-nama bulan. Seandainya M-nya 3, kita lihat lagi hasilnya. Nah, jadi dipersingkat ya. Jul, Des, Feb, Mar. Oke, seandainya 2 maka menghasilkan 07 12. Jadi akan mengambil bulannya dalam bentuk angka, tapi disertakan angka yang misalkan 7 disertakan 0 ya. Kemudian seandainya 1, pastinya nolnya dihilangkan ya teman-teman. Nah, oke, bisa dilihat ini format teks ya. Kemudian seandainya di sini saya ganti Y, maka ceritanya di sini kita akan mengambil tahun. Kalau Y-nya 4 kali, maka menghasilkan tahun 2010. Seandainya Y-nya 2 kali, jadi kalau Y dia 1 sama 3 atau 4 ya. 3 tidak akan berlaku. Kalau 3 dia akan dihitung 4 juga. Jadi seandainya Y-nya 2 kali, dia akan mengambil 10. 2 angka di akhir ya. Seandainya 1, maka dia akan menghasilkan 10. Dia tetap akan mengambil 2 angka terakhir. Ingat, padahal di sini 09, padahal di sini Y-nya 1 ya, tapi tetap 09. Jadi kalau khusus yang Y, yang tahun, maka dia 1 akan dihitung 2 juga, kemudian 3 akan dihitung 4 ya. Y-nya 3. Maka dia akan tetap 4 angka yang diambil. Di sini kita ambil hari saja ya teman-teman. Jadi saya ganti ke D 1 2 3 4. Maka ini nama-nama hari. Kemudian di sini ada date if. Nah, untuk date if ini dia agak unik ya teman-teman. Date if ini tidak tersedia ya, tapi dia sudah ada sebenarnya. Rumusnya adalah date if kemudian C2. Jadi start date dulu ya, start dulu, tanggal lahir dulu, kemudian baru end date. End date ini tanggal ikut ujian. Kemudian di sini titik koma dan masukkan Y. Y ini adalah tahun. Jadi di sini kita akan mengambil tahun. Tulisan sama dengan year ini ya teman-teman. Jadi hasilnya sama dengan year ini, dia akan menghasilkan tahun. Kita copy paste. Oke, seperti ini. Kemudian seandainya kita ingin menghitung bulan, maka kita ganti dengan M. Nah, kita copy paste. Ini artinya si siswa ini, nomor 1 Muhammad Iqbal ini, dia lahir pada tanggal 26 dan akan mengikuti ujian pada 25 bulan 7 2022. Maka dia berusia 143 bulan ya teman-teman. Kalau yang tadi kita ganti Y menjadi 11, artinya dia 11 tahun. Kalau yang ini menjadi M, maka dia 144 bulan. Kemudian kalau kita ganti dengan D, maka menghasilkan 4384. Ini hari ya teman-teman. Jadi saya copy paste saja ini ya. Saya copy. Jadi seperti ini, saya insert copy cell, kemudian di sini saya buat tahun, kemudian yang ini bulan, dan yang ini hari. Jadi ceritanya gini teman-teman, kita akan menghitung berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari. Jadi ini saya hapus lagi, kita ulang. Masukkan rumus sama dengan date if. Jadi DATD ada dia, kemudian buka kurung, masukkan start date
startnya adalah tanggal lahir, kemudian masukkan enditnya tanggal ikut ujian. Artinya kita akan menghitung berapa tahun dia saat mengikuti ujian. Kemudian di sini masukkan tanda petik 2 Y, maka kita akan mengambil tahunnya, enter. Jadi dia 11, kita copy paste. Nah, di sini kita tidak perlu lagi mengetikkan rumus integer seperti ini ya. Kalau di sini kan ada integer di year fix ini. Jadi kalau di sini sudah dibulatkan dia. Kemudian jika kita ingin menghitung bulannya, sama dengan date if, kemudian buka kurung, masukkan start date tanggal lahir, kemudian end date tanggal ikut ujian, kemudian titik koma, kemudian tanda petik 2, masukkan ym titik 2 tutup kurung. Ini artinya kita akan menghitung bulan ya, bulan yang belum genap 12 bulan. Oke, maka menghasilkan 11 ini 11 bulan, ada yang 0 bulan, ada yang 7 bulan, dan seterusnya. Kemudian di hari sama dengan date if, buka kurung, masukkan start date, titik koma, masukkan end date, kemudian titik koma, masukkan kemudian masukkan MD. Jadi MD ini untuk apa? Jadi bulan, M ini kan bulan yang sudah full 30 hari akan diabaikan ya. Jadi D ini adalah hari, M bulan. Jadi bulan yang full 30 hari atau 31 hari akan diabaikan. Dia akan mengambil misalkan 15 atau 1 sampai 29 ya teman-teman. Kita enter, maka menghasilkan 29. Oke, kita copy paste. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Jadi ini artinya untuk data nomor 1 ini, atau lebih mudah seperti ini supaya terlihat bagus, lebih mudah kita lihat. Format kondisional, masukkan euro, formula, masukkan rumus sama dengan mod, buka kurung, row, buka kurung, tutup kurung, titik koma 2, kemudian tutup kurung sama dengan 0. Ini artinya saya akan mengambil data genap ya. Jadi dia akan 2, 4, 6, 8 hasilnya. Jadi jika data genap ini kita temukan, apa yang kita lakukan? Klik di formatnya, saya akan beri warna ya. Kemudian ambil fill. Jadi saya ambil warna ini saja. Nah, teman-teman perhatikan warna ini. Oke. Enter. Maka hasilnya sudah terlihat lebih bagus, jadi kita tidak susah untuk, tidak perlu blok-blok lagi ya. Teman-teman lihat yang ini, jadi yang ganjil dia tidak warnanya udah selang-seling ya teman-teman. Jadi yang pertama dia artinya berusia 11 tahun 11 bulan 29 hari pada saat dia mengikuti ujian. Kemudian data kedua dia berusia 12 tahun pas genap, tidak ada bulan, tidak ada hari. Yang ketiga 12 bulan 1 hari. Yang keempat 10 tahun 7 bulan 23 hari, dan seterusnya teman-teman. Jadi ini jika format kita menghitung tahun, yang ini menghitung bulan, masuk bulan sisa ya, YM, maka akan dihitung bulan yang belum genap 12 bulan. Kemudian jika kita akan menghitung hari, yaitu hari yang belum genap 30 hari. Saya punya kasus seperti ini ya teman-teman. Contohnya di sini siswa yang bernama Muhammad ini yang nomor 1 ya teman-teman, lahir pada hari Senin. Nah, Senin ini benar ya, dan akan mengikuti ujian 24 hari lagi, benar ya, dan dia berusia 11 tahun 11 bulan 29 hari. Nah, sudah benar ya. Jadi bagaimana caranya data ini supaya otomatis ya teman-teman. Jika teman-teman bisa stop dulu video saya ini, teman-teman kerjakan dulu. Jadi bagi teman-teman yang bisa, lakukan saja dulu, stop video saya, lanjutkan. Jadi di sini saya akan kasih tahu bagaimana caranya mengambil semua ini ya. Sini sudah komplit ya. Kita mengambil hari lahirnya, nama siswa, hari lahir, kemudian berapa hari lagi dia akan mengikuti ujian, kemudian dia usia dia ya teman-teman. Caranya pertama kita blok dulu semua ini, kita copy, kita masukkan ke dalam rumus.
Jadi di bawahnya ini saya kasih warna lain dulu ya, saya kasih dia warna warna merah, dan di bawahnya sama dengan tanda petik 2 buka, kemudian tanda petik 2 tutup. Di antara ini kita masukkan teks ini ya, teks yang tadi yang saya copy paste, enter, maka hasilnya sama teman-teman. Kemudian di sini secara otomatis kita akan mengganti nama siswa ini. Jadi Muhammad ini kan nama siswa, kita akan menggantinya dengan rumus secara otomatis, nanti dia masuk ya. Caranya dengan tanda petik 2 kemudian dan operator N, kemudian masukkan lagi operator N 2 kali, kemudian tanda petik 2 lagi. Oke, ini artinya apa teman-teman? Seperti ini. Yang pertama tanda petik 2 ini adalah tanda petik 2 tutup yang ini ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada tanda petik 2 buka, maka harus ada tanda petik 2 tutup. Kemudian dan ini adalah operator penggabungan ya, atau operator teks ya. Kita akan menggabungkan tulisan ini dan tulisan ini dan rumus ya. Jadi seandainya tidak ada rumus tadi, ini cukup 1, tapi karena kita di sini butuh rumus, makanya saya buat 2 teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian tanda petik 2 ini adalah tanda petik 2 buka ya, untuk kata-kata yang ini yang saya blok ini. Di akhir ini kan ada tanda petik 2 tutup, maka dia butuh tanda petik 2 buka supaya tidak error. Dan di antara dan ini, operator dan ini, kita masukkan rumus, langsung saja klik di nama siswa dan kita enter, maka hasilnya sudah terlihat ya, Muhammad, yang lain kecil, yang Muhammad ini besar. Ini artinya rumus. Begitu kita copy paste, Ainal Mardiah Mayasari Henry Saputra, sedangkan yang lain masih sama karena belum rumus ya. Bisa dimengerti teman-teman? Saya hapus balik, kemudian kita lanjut lagi hari Senin. Nah yang Senin ini ya, Senin ini diambil dengan rumus teks ya. Jadi untuk menggantinya tanda petik 2 tutup dulu, operator dan 2 kali, kemudian tanda petik 2 buka, kemudian masukkan rumus di antara ini ya. Jadi rumusnya sama dengan tidak perlu lagi sama dengan, langsung saja teks karena sama dengan sudah ada di awal ini, buka kurung. Formatnya kita ambil dari sini ya, tanggal lahir, kemudian titik koma, dan kita masukkan format teks. Kita ambil ini 4 ya, 1 2 3 4, D nya 4 kali, kemudian tanda petik 2 tutup. Oke, kita enter. Oke, sudah jadi Senin. Coba kita copy paste ke bawah, Senin, Minggu, Sabtu, Jumat, sudah benar ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi rumusnya. Untuk Senin sudah, kemudian akan mengikuti ujian 24 hari lagi. Nah 24 ini akan kita ganti lagi tanda petik 2, operator dan tanda petik 2. Antara ini kita masukkan untuk menghasilkan 2 hari lagi. Jadi kita gunakan rumus days ini, days. Oke, end date nya tanggal ujian, koma, start date nya tanggal lahir, tanggal hari ini ya, start date nya tanggal hari ini, kemudian tutup kurung, enter. Oke, kemudian lagi ini sudah hari lagi dia berumur. Oke, tahun ini ya, jadi tahun ini yang ini ya, tapi saya mengambil tahun yang ini saja ya, jadi supaya beragam rumusnya, beda-beda lah rumusnya. Years, maaf teman-teman, ganti dulu dengan masukkan year average, buka kurung, masukkan start date, tanggal lahirnya, kemudian masukkan tanggal ikut ujian, kemudian masukkan koma. Nah ingat, di sini akan menghasilkan bilangan koma
kita masukkan rumus integer teman-teman. int buka kurung, di akhir rumus kita masukkan tutup kurung. Kemudian kita lanjut lagi untuk bulan dan oke, di enter ini kita gunakan rumus date if bulan ya. Date if buka kurung, masukkan start date, kemudian titik koma masukkan end date, kemudian titik koma masukkan bulan YM. Jadi kita akan mengambil sisa bulan. Kemudian yang terakhir 29 ini petik 2 dan tanda petik 2. Oke, ini rumus terakhir. Date if buka kurung start date, koma tutup kurung end date, kemudian titik koma md. Oke. Jadi di sini sudah jadi, kita copy paste. Kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman. Nah, sudah benar ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Saya kasih warna sama. Di yang ini saya kasih warna sama seperti tadi supaya enak dilihat. Sama dengan mode kurung row kurung titik koma 2 tutup kurung sama dengan 0. Kita ganti dengan warna ini saja, kemudian saya enter sama dengan row. Ini udah 9. Oke, nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Yang ini sudah benar ya. Siswa Muhammad Iqbal lahir pada hari Senin dan akan mengikuti ujian tanggal 24 akan mengikuti ujian 24 hari lagi, dan dia berumur 11 tahun 11 bulan 29 hari. Begitu juga yang terakhir, siswa yang bernama Tony lahir pada hari Minggu. Yang ini ya, lahir pada hari Minggu, benar, dan akan mengikuti ujian 24 hari lagi, dan dia berumur 12 tahun 5 bulan 18 hari. Kita lihat 12 tahun 5 bulan 18 hari. Oke teman-teman, sudah jadi. Jadi seperti ini cara mengambil usia seseorang dan cara mengolah data tanggal ya, tergantung keinginan kita seperti apa. Misalkan yang ini pun teman-teman bisa robah masukkan ke proper supaya tulisannya lebih cantik. Proper buka kurung, di akhir rumus tutup kurung, enter. Maka penulisannya siswa jadi S besar, yang S besar B awal kata besar ya, tergantung teman-teman, sesuaikan dengan selera teman-teman. Di sini intinya saya mengajarkan bagaimana rumus-rumus yang ada untuk mengolah tanggal ya. Ada day, month, year, today, now, dan yang lainnya. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, boleh like, subscribe dulu, kemudian teman-teman share supaya teman-teman dapat video-video terbaru yang lainnya teman-teman. Jadi saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.